Radio Station, CMC FM. We bring you God's presence. Shalom bintang Tuhan semuanya. Oke, shalom buat bintang Tuhan. Kembali lagi dengan kita berdua kali ini dalam program Pena Pernak-pernik Anak Muda. Nah, di mana di dalam Pena ini kita akan membahas suatu hal yang tentunya menarik buat anak-anak muda yang lagi viral nih ya. Nah, coba lihat di sini tentunya saya ditemani oleh seseorang gitu ya, yang kayaknya apa nih? Nggak asing dong ya, sebelumnya udah pernah. Ya. Oke, bersama saya Frankie dan juga rekan saya di sini Sandra. Oke, ya, saya ditemani oleh Kak Sandra. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang lagi viral nih, atau yang mungkin lagi dibahas hari-hari ini, yaitu tentang apa? Temanya Apa? Gue Beda. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau doa dulu nih ya. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Sandra. Mari kita berdoa. Saya dikerjain teman-teman. Nanti doa penutup Kak Frankie ya. Tentu dong. Iya. Oke, ayo bintang Tuhan kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai pada hari ini. Kalau kami masih boleh bernafas dan Kau percayakan segala sesuatu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan itu bukan karena siapa kami, tapi karena siapa pribadi-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengar apa isi hati-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan. Biar setiap tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik. Biar setiap pesan-pesan yang tersampaikan ini boleh diam di dalam hati kami. Kami boleh mengenal kasih-Mu jauh lebih baik, lebih lagi setiap hari Tuhan. Biar Kau sertai acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, nah tentunya kami berharap bisa menemani bintang Tuhan semuanya yang mungkin hari-hari ini lagi apa nih? Lagi pulang dari kerjaan ya Kak ya. Lagi di mobil mungkin, lagi dengerin Atau streaming yang lagi kita. kuliah sambil dengerin. Oh iya. Curi-curi ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema nih. Tapi mengingatkan buat bintang Tuhan semuanya, kalau kita nih lagi streaming atau lagi live di Instagram dan juga di YouTube. Instagramnya di mana nih Kak Sandra? Instagramnya di Radio CMC. Iya, Radio CMC FM, dan juga YouTube kita yaitu Christ Mercy Center. Nah, jadi bintang Tuhan bisa langsung apa nih? Ketikkan gitu ya, chat gitu ya. Kira-kira apa yang ada di benak bintang Tuhan semuanya untuk kita bisa diskusi bareng-bareng. Iya. Iya, betul ya Kak Sandra? Betul. Oke, nah kali ini kita bahas tentang lu gue beda. Nah, emang kenapa dengan yang namanya beda nih Kak Sandra? Nggak ada masalah sih harusnya. Yakin? Emang kenapa menurut Kak Frankie? Beda atau gimana? Oke, kali ini kita akan versus ya bintang Tuhan ya. Saya dengan Kak Sandra. dia sensi sama saya, bintang Tuhan. Oke. Jadi kayak gitu sama saya. Coba lihat yang lain, Kak Iga, Kak Gesti itu Oh nggak ya? kenapa sama saya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara beda nih, pasti itu hal yang terjadi di mana-mana nggak sih? Kita aja hari ini beda, betul nggak? Bajunya aja udah, kayaknya kita nggak sehati hari ini ya. Nggak sehati. Saya warnanya apa nih? Abu-abu. Nggak jelas itu warnanya. Ya, Kak Sandra warnanya Merah ya. merah. Kita udah beda. Ya, dari pria wanita juga udah beda. Apalagi kalau kita bicara banyak hal, yaitu soal pemikiran ya, cara pandang, prinsip gitu ya. Pasti saya dan Kak Sandra ini beda, ya nggak? Yes. Betul ya? Atau mungkin kita punya banyak kesamaan nih hari-hari ini. Nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Oke. Nah, kalau kita bicara soal apa nih? Lo gue beda. Beda itu kan nggak salah, betul ya Kak Sandra ya? Ya, nggak salah. Atau mungkin apakah kita harus sama? Kalau Kak kita Sandra? menggunakan kata harus, berarti maksa ya itu. Iya. Terus? Kak Sandra inginnya semua manusia ini sama atau Nggak lebih baik asik, kayak kan? gini, beda-beda? Lebih baik beda-beda ya. Kalau sama semua tuh itu jadi membosankan loh menurut saya. Betul ya? Ya. Misalnya kayak wajahnya kita sama semua. Aduh, ya itu nanti nggak ada ciri khas loh ya. Ini yang satu dipanggil siapa? Lihat orang kembar aja loh.
Kadang-kadang bisa ketukar kan manggilnya. Ayo, Itu- paling identik. Oh paling iya, identik kan. betul ya. Memang bahkan orang kembar pun itu nggak ada yang benar-benar Nggak ada yang sama ya. gitu ya. Sidik jari mereka pun berbeda. Berbeda gitu ya. Oleh karena itu memang lebih baik beda. Kalau sama semuanya Frankie semua, wah pasti Sulit bayangkan itu. bayangkan dunia ini isinya Frankie semua, gimana Kak Sandra? Sedih saya. Bintanton mungkin bisa diskusi gitu ya, bisa chat mungkin gimana, lebih baik lebih banyak perbedaan atau lebih banyak persamaan nih? Wah, Kalau boleh Kak aja Frankie, nih ya. Kak Frankie senangnya beda atau yang sama? Sama dong, maksudnya Oh, sama. Sama tuh apa? Sama semuanya kayak Kak Frankie bukan, gitu? sama jawabannya tuh suka beda Oh, gitu suka ya. beda. Beda itu indah, kayak contoh pelangi ya. Pelangi kan tuh beda-beda gitu. Jadi memang ya Tuhan ini udah begitu kreatifnya gitu ya, udah ciptakan kita semua itu berbeda-beda satu sama yang lainnya. Nah, tapi kadang ya yang kita mau bahas hari ini adalah kadang perbedaan itu menimbulkan banyak sekali problem dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kehidupan anak muda, ya nggak sih? Nah, contoh mungkin kalau yang kita semua tahu gitu ya, ada yang namanya rasisme gitu ya, atau apa? Kalau anak muda nih biasanya kehidupan geng-gengan gitu ya. Dulu Cuma geng ya pernah ikut mungkin ya. geng nggak, Kak Nggak Sandra? pernah sih. Kak Frankie, Saya dulu pernah sih ikut yang namanya anggota geng gitu. gimana rasanya? Tapi bukan geng kapak ya, Bintanton. Apa itu geng kampak? Apa Wiro Sableng? Iya. Oh, ikut Wiro Sableng ya. Oke, nah jadi Bintanton boleh share juga nih, apakah dulu pernah ngalami hal yang sama. Jadi saya dulu tuh pernah ikut yang namanya geng-gengan gitu sih. Jadi karena dulu saya pernah dibully ternyata. Iya. Mau dengerin cerita saya? Jadi saya dulu waktu kecil dibully karena saya dulu orangnya takut nggak punya teman nih, Kak Sandra. Kenapa kalau nggak punya teman Kak Nggak Frankie? punya teman tuh nggak enak, jadi nggak punya teman itu nanti merasa sendirian, kemana-mana, ya sendiri nggak keren lah. Yang lain main-main, saya nggak main. Ya. Harus main ya? Iya dong, anak kecil kalau nggak main kerjanya ngapain? Maksud anak kecil main saham. Bisa loh, ada loh kalau Oh iya, diajarin. zaman sekarang ya. Aduh. Oke. Nah, oleh karena itu, karena dulu kecilnya saya dibully, akhirnya saya tumbuh jadi orang yang Membuli. suka membuli juga. Gimana rasanya ketika membuli? Apa bedanya ketika jadi pembuli dan yang dibully? Tentunya ketika membuli itu waktu itu ya, rasanya tuh seneng banget gitu. Seneng karena bukan menjadi korban tapi menjadi orang yang pelaku ya, karena udah merasakan jadi korban itu nggak enak banget. Nah, jadi ya tapi ternyata itu bukan hal yang benar gitu ya, karena itu kan kita menyakiti hati orang lain ya. Oke. Kalau Kak Sandra nggak pernah ya? Enggak sih. Kayak maksudnya kayak oh kamu nih bukan golonganku lah. Saya nggak pernah mikir gitu ya. Nggak pernah ya? Nggak Wah, luar pernah. biasa banget sih Kak Sandra ya waktu dulu. Lihat, bintang tahan saya tuh kalau tiap Kak Frankie ngomong gitu tuh entah kenapa tulus nggak ya orang ini ngomongnya. Tulus dong. Ini tulus. Tulus banget. Dia suka ngerjain saya soalnya. Tulus banget ini dari hati yang terdalam ya. Denger. Oke. Saya denger aja tuh agak meriang-meriang gimana gitu. Oke, nah itu salah satu pengalaman. Nah nih coba nih ada yang komen ya di Instagram kita. Langsung join dari Kak Exia Morla. Mungkin bisa dibacakan nih Kak Sandra. Ya Kak Aisyah Mona bilang, saya juga geng-gengan, rumah saya gang 2 dulu dan sekarang saya gang 3. Ini beda ya Kak Exia Morla ya. Ini gang ya, bukan geng ya. Wah, ini suka bercanda juga nih ya Kak Exia Morla ya. Rumah saya gang 2 ya, sekarang rumah saya gang 3. Nah, oke, jadi ternyata perbedaan tuh menciptakan banyak problem. Kadang kita ini ya membeda-bedakan satu sama lain. Maupun secara sadar maupun nggak sadar, ya nggak sih? Punya pengalaman nggak Kak Sandra dulu pernah membedakan orang lain? Mungkin secara nggak sengaja. Kalau diingat-ingat tuh enggak ya, saya berteman dengan semua kok. Semuanya ya? Semua ya. Semua dirangkul gitu? Iya. Kenapa harus nggak dirangkul? Loh, iya kan? Ya, kenapa? Jadi, Pertanyaan yang aneh. jadi Kak Sandra dulu semuanya dirangkul kan? Iya, terus? Iya, berarti nggak pernah membeda-bedakan. Iya, nggak pernah. Kenapa? Oke, jadi kayaknya masa lalu saya yang buruk dari tempat ini, Bintang Tuhan. Enggak ya. Mungkin itu karena orang tua. Kenapa kok bisa punya sifat seperti itu?
Kan bisa Pengaruh jadi ya mungkin ya, pengaruh dari papa ya. Oh. Kalau dulu waktu kecil saya belum punya adik kan, saya sering dibawa ke tempat kerja. Terus saya lihat gimana, kan anak kecil tuh pasti belajar dari orang tua ya, Betul. gimana tindakan mereka, bukan perkataan ya, pasti mencontoh tindakan. Saya lihat waktu itu di tempat kerja, sekalipun papa saya di sana itu kerja ya, memimpin, tapi dia nggak pernah membuat gap antara karyawannya dengan dia. Jadi dia bisa bercanda, terus kalaupun salah ditegur ya. Saya pernah lihat papa saya marah sih, tapi marahnya itu juga yang ngeri sih. Cuman nggak mungkin kalau zaman sekarang itu kalau orang marah, atau dari dulu ya mungkin ya, kalau orang marah mungkin ke arah fisik lah, terus ke arah hal-hal yang mungkin lebih sensitif. Tapi marah papa saya itu, saya lihat waktu itu ketika dia marah, dia fokus ke kerjaan yang nggak benar gitu. Dan saya dari situ tuh ngelihat mungkin itu sudah sampai ke alam bawah sadar saya. Makanya ketika saya waktu ke sekolah ngelihat beberapa teman yang intinya membedakan kayak, oh dia dia cantik, aku temenan sama dia ya. Terus nggak setuju ya. saya nggak setuju, kenapa harus, saya dulu nggak ngerti, tapi saya bingung kenapa harus kayak gitu loh, kenapa harus ada perbedaan kayak gitu, bukannya kita tuh berteman dengan semua orang. Jadi karena Kayaknya. orang tua gitu ya. Ya, Jadi kan orang tua kita didik. benar juga ya, kita sebagai anak pastinya kita bisa melihat orang tua kita seperti apa gitu ya. Kalau orang tua kita ya melakukan seperti yang mungkin Kak Sandra ini ya, maksudnya nggak membeda-bedakan gitu ya. Akhirnya secara nggak sadar, oh kita pun juga punya paradigma yang sama gitu, bahwa oh iya ya, harusnya kita nggak beda-bedain gitu. Nah, Bintang Tuan gimana nih? Mungkin punya pengalaman dulu pernah dibeda-bedakan, atau mungkin bahkan mungkin kita jadi pelakunya gitu ya, atau mungkin nah ini dibanding-bandingkan. Nah, Dibanding-bandingkan dengan pernah anak nggak? tetangga. Iya ya, kenapa kok dibandingkannya sama anak tetangga ya? Mungkin karena dekat ya. Enggak juga ya, mungkin kita asal sebut ya. Kalau anak kota lain mungkin kejauhan ya. Enggak ya, enggak kenal soalnya. Gimana membandingin kalau enggak kenal? Tapi pernah ya, saya pun dulu dibandingin sih. Oh, Mungkin nggak harus anak tetangga sih, bahkan mungkin sesama saudara gitu. Ya nggak sih? Kita sering dibanding-bandingkan waktu kecil. Oh iya, dengan sepupu ya, dengan Iya. sepupu. Karena saya selalu hiperaktif, soal sepupu saya enggak. Oke, jadi biasanya ini kalau kita mungkin waktu itu kurang nilainya kurang bagus gitu, kita mungkin dibilang, kamu kok nggak seperti kakakmu sih? Gitu. Oh ya, itu adik saya ngalamin. Oh, adik saya Yang cerita. Berarti adik Kak saya Sandra yang cerita. nilainya bagus ya? Ya amin, Oh, waduh. luar biasa. Padahal sebenarnya enggak itu. Nah, mungkin Binanto juga mungkin ngalamin gitu ya. Dulu kita sering dibanding-bandingkan. Nah, tentunya itu bisa menimbulkan luka nggak sih? Iya. Kak Ya. Franky pernah dibanding-bandingin ya? Dengan siapa? Banyak saya dulu ya. Tapi saya dulu ini yang contoh bagusnya gitu. Enggak bercanda. Jadi orang yang dibandingkan dengan saya. Gimana? Orang Jadi dibandingkan saya dengan- contoh nih, Franky gitu. Aduh, enak ya ampun. Saya nggak pernah loh kayak gitu. Saya pengen loh kayak gitu. Nah, ini dari Instagram ada Kak Gestiara Zenis ya. Pernah. Nah, pernahnya nih gimana nih? Mungkin bisa di-sharingkan ya. Pernah dibanding-bandingkannya. Kayaknya memang sering ya. Karena secara nggak sadar sih kadang orang tua itu kayak mungkin untuk memicu gitu ya supaya anaknya tuh bisa lebih semangat tuh kadang secara nggak sadar tuh malah dengan cara membandingkan gitu Mungkin ya. itu cara pikir yang salah ya. Mungkin dengan membandingkan katanya bisa membuat semangat anak tuh jauh lebih tinggi lagi untuk memberikan yang terbaik. Nah, Tapi kan malah kalau seperti itu kadang-kadang aku nggak disayang nih sama iya, bapak. atau malah menciptakan standar tertentu Ya. gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas soal standar-standar gitu ya. Oke, nah jadi itu nanti sebelum kita akan bahas lebih lanjut lebih lagi gitu ya tentang tema kali ini, tentunya menarik banget tentang lo gue beda gitu ya. Nah, Bintan bisa komen-komen di live Instagram dan YouTube kita. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan yang satu ini dulu ya, Kak Sandra. Tetap stay tune di Radio CMC. Surabaya. Radio CMC Surabaya. Oke.
Tidak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan oleh cinta. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih sayang. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan oleh ketekunan. Dan tidak ada batu yang keras yang tidak dapat dipecahkan oleh kesabaran. Semua itu haruslah berasal dari hati kita. Bicaralah dengan bahasa hati, maka akan sampai ke hati pula. Kesuksesan bukan semata-mata betapa keras otot dan betapa tajam otak kita, namun juga betapa lembut hati kita dalam menjalani segala sesuatu. Kita tidak akan dapat menghentikan tangis seorang bayi hanya dengan merengkuhnya dalam lengan yang kuat atau membujuknya dengan berbagai gula-gula dan kata-kata manis. Namun kita harus mendekapnya hingga ia merasakan detak jantung yang tenang jauh di dalam dada kita. Mulailah dengan melembutkan hati sebelum memberikannya pada keberhasilan kita. Berikut adalah ciri orang yang rohnya menyala-nyala. Pertama, dia tidak akan menunda karena tugas yang terlalu banyak. Yang kedua, tidak akan santai karena tugas terlalu sukar. Yang ketiga, tidak akan lamban karena waktu terlalu sedikit. Yang keempat, tidak akan berputar-putar karena jalan terlalu sempit. Yang terakhir, tidak akan jemu karena upah terlalu besar. Seorang wanita menggendong anaknya berjam-jam seperti tidak ada lelahnya. Lalu, seorang pria, temannya, ingin menggendong anak itu. Anak itu langsung terasa berat. Setelah 2 menit langsung dikembalikan oleh pria itu. Ia bingung mengapa wanita yang kurus dan kelihatan begitu lemah bisa begitu kuat menggendongnya begitu lama. Ya, bintang Tuhan, masalahnya bukan karena tidak lelah, melainkan memang ia tidak mau merasa lelah. Bukan tidak ada beban, melainkan memang tidak mau merasa ada beban. Di mana ada cinta, di sana tidak ada beban yang terlalu berat. Kasih itu penting, karena cinta Tuhan kita telah menjadi kuat. Welcome to Full Gospel Radio Station, CMC FM. We bring you God's presence that set you free. Oke, bintang Tuhan, kembali lagi bersama kita dalam program apa? Pena, apa itu pena? Pena, pernak-pernik anak muda. muda. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang tema hari ini, yaitu lo, gue, beda. Kenapa nggak lo, gue sama ya? Kalau misalnya lo gue sama nanti nggak jadi topik dong. Oh iya. Tapi ya. Iya kan? Kalau sama nggak tahu bedanya apa, nggak tahu masalahnya apa. Oke, tapi kita sepakat tadi ya kalau beda itu ternyata lebih indah gitu ya. Lebih indah ketika bisa menerima perbedaan itu. Tapi kenapa kok orang mencari persamaan malah ya? Karena mereka pikir kalau sama itu jauh lebih baik. Wow. Ya kan? Oke, itu gimana tuh? Lebih bisa ngerti, kalau beda Oke, bingung. Kenapa bisa beda kayak gini? Iya, biasanya kalau beda tuh ya itu banyak konflik ya. Baper, salah paham. Ngalamin ya? Betul. Emang Kak Sandra nggak ngalamin? Oh, pernah dong ya. Oke. Nah, tadi kita tadi sempat singgung gitu ya. Yang pertama soal bully gitu ya. Bully. Nah, biasanya nih
kenapa sih seseorang itu bisa sampai membuli seseorang? Biasanya itu karena memang kayak aku gitu ya, karena luka ya. Luka dulunya dibully akhirnya membuli gitu. Lalu apalagi sih biasanya karena orang membuli itu Mungkin karena merasa terancam ya. terancam ya, supaya Atau mungkin gambar dirinya rusak sehingga Nah. dia melihat orang lain jauh lebih baik daripada dia. Kemudian kalau sudah kayak gitu, mereka berusaha merendahkan orang lain supaya curhat ya. ini kok seperti nadanya itu nada seperti Oke. Mereka seperti itu supaya merasa diri mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Oh. Padahal kalau emang diri kamu baik, kenapa kamu harus membuat diri kamu lebih baik dengan merendahkan orang lain? Iya, Kita istilahnya Tadi ngangguknya merendahkan penuh orang lain perasaan supaya sekali. kita terlihat tinggi. Oh, gitu ya. Berarti sebenarnya Anda itu rendah atau tinggi? Wah, Ayo, kalau kayak gitu supaya terlihat aja ya. terlihat aja ya, makanya harus rendahin orang lain. Harus penilaian orang lain. Iya, Penilaian supaya Tuhan atau kitanya penilaian orang lain? tinggi ya. Iya kan? Kan karena kita rendah kan. Penilaian orang lain, penilaian Tuhan. Ya itu, makanya salahnya tuh kalau kita punya penilaian diri sendiri yang salah. Kan tadi sempat disinggung, biasanya karena apa? Kita belum menemukan yang namanya jati diri kita. Ya enggak sih? Nah, oleh karena itu biasanya orang-orang, ini kita nanti menyinggung juga bicara soal standar nggak sih ya? Biasanya orang tuh menentukan standarnya, menentukan standar terhadap dirinya, karena mungkin dia belum menemukan siapa jati dirinya di dalam Tuhan, tentunya kita sebagai anak Tuhan. Nah, contohnya apa nih? Mungkin Kak Sandra punya pengalaman nggak dulu? Menentukan standar. Biasanya nih kalau anak muda tuh apa sih? Anak muda tuh standarnya bicara pasangan mungkin ya. Enggak sih, saya bukan pasangannya dulu ya. Apa? Kalau saya lebih ke arah karya. Kayaknya saya ya pasangannya. Ya. Orang ini sering sekali membahas pasangan ya. Bintang Tuhan menyadari itu. Loh, ini kita masih di bulan Februari ya. Oke. Oke. Silakan. Ya, apa tadi Kak Sandra? Karya. Oh, karya. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kalau dulu tuh sampai teman saya gemes kalau saya sudah melukis, terus menurut saya lukisan itu kena cacat sedikit atau kena cat air, yang cat itu warnanya nggak sesuai dengan yang saya pikir atau kayak karena kecerobohan saya. Ya mau setengah atau sebanyak apapun saya sudah menyelesaikan, pasti saya buang. Saya anggap itu sampah. Itu lukisan, gambaran juga termasuk sih. Apa nih? Perfeksionis ya? Iya, turunan. Oke. Ya, kenapa kamu Tapi kok sampai segitunya ya? Itu kenapa tuh? Sampai harus dibuang? Karena udah nggak sesuai kan dengan yang dibayangkan. Kan bayanginnya seperti apa, maunya seperti ini. Ternyata pas kan ngelukis kan nggak seperti waktu kita lagi gambar ya. Gambar pakai pensil masih bisa kita hapus. Ya. Tapi kan kalau lukisan airnya udah beda, warnanya sudah beda, itu agak sulit loh, tergantung lagi dengan jenis kanvasnya seperti apa. Jadi lebih ke ini ya, standar karyanya harus perfect gitu ya. Nggak boleh salah itu. Biasanya kalau ngalamin nggak waktu kalau misalnya salah nih, kan ini lagi bicara Kak Sandra yang pengalaman itu ya. Kalau salah tuh sampai down banget nggak? Maksudnya gitu kan, orang perfeksionis biasanya kalau sampai udah plan nih ya, udah semuanya udah teratur, tiba-tiba ada satu yang nggak terjadi, langsung down. Iya, hidup tentang hidup ya, dulu pernah. Jadi terus gimana tuh akhirnya? Biasanya waktu itu bukan cuma down ya, mental saya lumayan ter apa ya itu ya. Intinya waktu saya sudah putus asa sih. Ini loh cerita kayak gini loh, ini jadi kayak orang ngeri banget. Jangan deh, apalagi aja yang cerita ya. Sedih loh itu kalau diingat. Oke. Jadi biasanya gitu sih, Bintang ngalamin gak ya, misalnya kalau kita punya standar ya, seperti Kak Sandra, standarnya bicara tentang karya gitu ya. Nah biasanya kalau anak muda tuh soal pasangan nih Kak Sandra. Ya. Kalau kan? pasangan kenapa? Pasangan tuh biasanya nih ya, kalau secara pengalaman tuh kita tuh dikasih standar, umur segini harus menikah. Itu siapa yang kasih standar? Banyak, kita bisa kadang melihat dunia, kita melihat orang teman-teman kita, atau mungkin dari orang tua, ya kan? Sehingga kita harus sama nih, pokoknya kamu tuh harus menikahnya umur segini, ya kan? Gitu ya. Padahal kan tiap orang bisa aja beda-beda kan, waktu untuk menikah, waktu dia untuk menemukan pasangannya, ya kan? Gak harus semuanya tuh harus sama. Umur biasanya tuh punya sih target menikah. Ngalamin ya. Betul sekali Bintang Tony.
Emang Cassandra nggak punya target menikah gitu? Enggak. Oke. Saya lebih santai. Nah, ada soal pasangan juga, terus biasanya soal kesuksesan nggak sih? Kesuksesan tuh biasanya kalau kita bicara misalnya, oh kamu tuh berhasil kalau seperti ini, kalau punya ini, punya itu. Nah itu biasanya ditaruh di dalam diri kita oleh orang lain, atau mungkin kita yang menentukan standar itu untuk diri kita. Sehingga begitu. Iya, sempat begitu. Kenapa seperti itu? Ya itu karena ya kita melihat orang lain, kenapa kok orang lain seperti ini? Karena kita belum punya tujuan di dalam Tuhan, ya kan? Biasanya orang kalau nggak punya tujuan tuh dia akan mencari apa? Atau mungkin dia mengambil tujuan orang lain, ya nggak sih? Oh, mengambil tujuan orang lain. Iya, standar-standar orang lain dia gunakan, dia pakai buat kita. Padahal belum tentu bajunya itu cocok, iya kan? Oh iya, pernah dengar sih. Iya, kayak kita punya ukuran baju sendiri, tapi kita pakai ukuran baju orang lain. Nah, padahal Tuhan itu sudah kasih ukuran baju kita tuh beda-beda sesuai dengan kita. Nah, itu yang harus kita temukan. Betul ya, Cassandra? Betul kok. Kalau Cassandra ngalamin nggak dulu tuh kayak Enggak sih. kesuksesan? Enggak. Saya nggak punya standar buat sukses. Saya nggak ngikutin ya saat itu. Soalnya saya pikir ya orang lain belum tentu bener loh, ngapain saya ngikutin mereka. Kalau memang gini, oke, tadi katanya pasangan ya harus umur sekian. Tapi pas yang umur sekian misalnya 25 misalnya bilang, tapi kok masih ada yang cerai? Ya kan? Ayo, kalau katanya harus standar umur segitu, berarti kan itu standarnya manusia buat belum tentu benar, ngapain diikutin sedangkan kita belum siap. Oh iya. Ya kan, kesuksesan. Nah, sekarang kalau misal kesuksesannya kayak gitu, kesuksesan seperti apa? Kalau misalnya itu bukan seperti dirimu, jalan hidupmu nggak seperti itu, kenapa harus ngikutin mereka? Kan jadi capek sendiri kan? Betul ya. Nah itu seringkali kita bicara kadang kita ingin jadi seperti orang lain, atau menuntut diri kita harus sama seperti orang lain, atau mungkin kita menuntut orang lain ya. Kita secara nggak sadar kita menuntut orang lain, oh kamu harus seperti aku loh seperti ini, aku kesuksesanku seperti ini, kamu harusnya sama dong. Padahal kita tuh ya beda-beda gitu ya. Gimana, ini aku mau tanya Kak Frankie. Ketika Kak boleh. Frankie ngeliat teman-teman seperti itu terus, oh aku pengen seperti mereka, apa yang Kak Frankie rasakan waktu merasa tertuntut seperti sekitar? Itu seperti sekitar kan? Betul ya, biasanya oleh karena itu kadang kalau kita belum punya yang namanya ya itu sekali lagi, kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya tujuan dalam hidup kita gitu ya, kita nggak tahu harus kemana tuh, biasanya kita nggak punya arah ya kan. Nah bahayanya kalau kita nggak punya arah ketika kita dalam lingkungan di mana lingkungan itu ternyata mereka menawarkan standar-standar tertentu, atau kita melihat orang lain, orang lain kok seperti ini ya, kan kita nggak punya tujuan nih, kita nggak punya arah nih, sehingga kita iya kayaknya aku memang harus seperti itu. Nah dan banyak kalau itu ternyata bukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, atau mungkin ketika kita ingin sama seperti orang lain, kita ternyata nggak bisa mencapainya. Kan ada tuh orang yang stres sendiri ya nggak sih? Karena dia nggak bisa mencapai seperti orang yang standar yang dia inginkan, ekspektasinya. Nah, itu saya itu. Nah, Masa lalu. Kenapa tuh? Yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah saya siapkan sejak SMA. Akhirnya down. Akhirnya ya? nggak down sih, sempat mau bunuh diri waktu itu. Ya itu jodoh. Nggak, down beda ya, downnya saya beda loh. Dan bunuh diri itu sama dong. Dan mau bunuh diri. Enggak ya? Udah pernah ngalamin belum? Belum. Ya udah. Jangan ngalamin. Oke. Nah, tapi akhirnya kayaknya berarti kita semua ngalamin hal yang sama ya, soal standar. Nah, nih Bintang Tuhan pernah ngalamin nggak soal standar ini ya? Kadang kita ingin menjadi sama dengan orang lain, atau kita mungkin punya fans gitu. Kesannya nggak punya fans. Frankie punya fans? Dulu punya. Siapa? Nggak usah sebut namanya. Ada, nggak usah sebut. Kenapa ngefans kenapa? Ya kagum dong. Kagumnya karena dengan karya, dengan pribadinya. Kayaknya aku pengen seperti itu. Oh, pengen seperti itu. Ya. Anda belum punya ya? Enggak, belum punya. Mau jadikan saya fans ya? Enggak. Saya nggak ngerti kenapa saya jadikan biar punya. Enggak ya? Itu maksa tentunya loh. Kita anak Tuhan, kita bintang punya. Tuhan. Kita nih harusnya satu-satunya teladan kita ya Yesus Kristus dong sekarang ya.
kita anak Tuhan itu kita punya satu teladan yaitu Yesus Kristus. Bintang Tuhan menyadari sesuatu nggak tadi? Menuntut orang lain harus seperti diri kita. Ya Kak Franky baru saja memberikan contoh tadi. Tapi ini jadi pembelajaran juga sih buat mungkin setiap kita anak-anak muda yang nantinya akan mungkin berkeluarga gitu ya, punya anak ya. Tentunya kita juga harus ya bijaksana dong ya dalam untuk jangan sampai kita menuntut anak-anak kita untuk nggak ya menjadi dirinya sendiri. Kita harus tahu gitu ya kapasitas anak kita seperti apa. Itu bicara standar sih ya tadi. Nah karena memang kita berbeda-beda ya. Setiap kita tuh diciptakan beda-beda. Ya kita nih semua berharga di mata Tuhan. Betul nggak sih? Betul sekali. Dan itu sekali lagi yang menarik adalah bahwa ya ternyata kita nih kan nggak bisa memilih ya Sandra. Ya kita nggak bisa milih karena kita nggak Betul, kita bukan ya. Tuhan ya. Kita nggak bisa milih. Kenapa kok saya diciptakan seperti ini gitu ya? Pernah mikir seperti itu? Pernah gitu. Kenapa sih Tuhan kok saya diciptakan di generasi ini? Harusnya diciptakannya seperti apa maunya? Harusnya diciptakan di tahun 1945 ya. Saya ikut berjuang buat bangsa ini. Kalau udah berjuang kenapa? Enggak kan ikut perang. Oh ya. ikut perang. Pakai bambu. Tapi kan Anda pernah mikir nggak? Mungkin bintang Tuhan juga. Kenapa sih diciptakan di generasi ini, di keluarga ini, gitu ya? Mungkin dalam, mungkin dalam ras ini, gitu ya? Pernah terbayang nggak? Apanya? Ya pernah mikir itu nggak? Pernah dong. Terus Terus udah nemu jawabannya? udah. Oh, apa itu? Hah? Jawabannya apa? Yang mana? Yang itu. Tolong bintang Tuhan. Tolong saya. Ya dulu ya saya juga mikir kenapa saya diciptakan seperti ini ya, bentuk saya seperti ini, apalagi betul ya. apalagi saat itu saya nggak suka ngeliat yang miring-miring ya, saya nggak suka ngeliat yang nggak simetris dari wajah saya. Sampai akhirnya ini Tuhan Kak Sandra, ini ngomong kalau sendiri. ngelihat segitiga garisnya miring itu stres ya? Nggak sampai sih. Kak Franky pernah ya? Berarti nggak suka lihat yang miring-miring. Berarti harusnya lihat yang persegi-persegi gitu. Kalau segitiga nggak bisa ya. Bintang Tuhan paham nggak Kak Franky? Berarti kalau lihat yang miring-miring nggak suka. Ya. Terus Terus ya Tuhan satu kali itu pernah ngomong. Waktu itu saya bangun di pagi hari, biasanya saya lihat wajah saya nggak suka waktu itu lihat wajah saya. Terus ada satu kejadian waktu itu pas saya bercermin, saya nggak lihat lagi diri saya seperti dulu. Saya dulu ngeliat diri saya itu jelek banget ya bintang Tuhan. Saya dulu ngeliat diri saya itu kenapa kalau bisa simetris kenapa harus ada nggak simetris gitu kan? Ada wajah-wajah orang saya lihat tuh lumayan nggak terlalu parah nggak simetrisnya. Tapi waktu itu Tuhan bilang ini juga untuk semua wanita-wanita dan cewek-cewek di luar sana ya yang mungkin pernah mengalami seperti saya. Waktu itu Tuhan bilang kamu cantik dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kenyataan itu, bahkan diri kamu sendiri. Jadi yang melihat kamu cantik itu bukan kamu tapi Tuhan. Dari situ pandangan saya berubah ya, sejak saat itu tuh berubah. Oh ternyata selama ini saya memakai standar saya sendiri untuk melihat diri saya, bukan standarnya Tuhan. Franky pernah seperti itu? betul. Aduh, Kalau saya beda gitu. enggak, saya beda cerita ya. Setiap kali saya bangun tidur, saya lihat kaca, saya merasa di saya tampan banget gitu ya. jadi saya setiap kali bangun tidur itu saya berkaca, wah ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Iya betul. Ucapan syukur yang luar biasa tapi, ya. Ya pengalaman kita beda-beda ya. Begitu ternyata. Ya, tapi itu menarik sih. Kalau kita bicara soal tadi kan kayak bully juga itu kan kadang ada standar-standar yang kita buat sendiri ya. Soal kecantikan gitu ya, soal mungkin soal bentuk tubuh gitu ya. Soalnya kita ya itu artinya kita menghakimi orang lain. Nah itu yang nggak boleh ya. Teman-teman bilang jangan sampai kita menghakimi orang lain. Apalagi kalau kita bicara hal-hal yang ya itu memang udah Tuhan anugerahkan dalam orang itu ya kan, kita nggak bisa milih gitu ya. Kita nggak bisa milih mata kita mau gimana, hidung kita seperti apa, itu semua Tuhan anugerahkan dan semua itu indah di mata Tuhan gitu. Dan sekali lagi kenapa kok Tuhan ciptakan kita di keluarga seperti ini, di generasi ini ya, saya percaya kita harus cari tahu bahwa Tuhan itu punya rencana untuk setiap kita masing-masing. Dan rencananya aja itu beda-beda ya. Karena itu Tuhan ciptakan kita beda-beda gitu. Bahkan orang kembar pun nggak ada yang sama ya Kak ya? Iya, dan
orang kembar pun Sekalipun Tuhan identik. punya rencana beda-beda loh Yes. untuk mereka, ya. Bukan berarti mereka kembar itu ini jadi satu ya visinya. Jadi satu. Maksudnya kamu lakukannya berdua gitu. Enggak ya, pasti beda-beda ya. Tuhan punya rencana beda-beda dalam hidup kita. Nah, jadi itu bintang Tuhan. Oh, ini dari Instagram kita. Shalom dari YouTube ya. Kak Natalia Go dan Instagram juga Kak Natalia bergabung. Kak Sandra cantik kok. Wah. Nah, terima kasih Kak Natalia. Iya, cantik kok Kak Sandra nih. emang. Iya. Kalau saya gimana nih Kak Natalia ya? Gak usah Kak Natalia, gak usah dikomen. Nanti bajunya makin gede loh Kak. Kalau bajunya biasanya yang kepala ya, Hah? Iya. bukan baju Iya, ya. kalau kepala udah gede, baju gede kan bahaya. Oke. Oke. Nah, itu kita tadi udah membahas soal standar gitu. Nah, nanti kita mungkin di akhir segmen kita akan bahas kira-kira apa sih yang Alkitab katakan gitu ya. Tentang hidup kita. Kita harus cari tahu jati diri kita ya di mana lagi kalau bukan di Alkitab. Yes. Kan ini surat cintanya Tuhan gitu ya buat setiap kita ya. Oke. Oleh karena itu jangan kemana-mana, bintang Tuhan tetap stay tune di Radio CMC Surabaya. Ada kuasa di dalam doa. Jika ada kuasa yang dapat mengalahkan semua hukum alam, itu adalah hasil dari doa. Mujizat bekerja di depan mata, tetapi doa bekerja melalui hati. Doa adalah seperti tangan yang tak terlihat yang melakukan mujizat yang kelihatan. Para pemercaya tidak mengalami kuasa doa. Sesungguhnya, tidak kebagian perkara yang bermutu tinggi dalam kehidupan kerohanian. Karena doalah yang menggerakkan tangan yang menciptakan semesta alam. Pada zaman dahulu, seorang raja meletakkan sebuah batu besar di tengah jalan. Kemudian Bejana pilihan. Tuhan mencari sebuah bejana. Di atas rak terdapat banyak bejana. Manakah yang akan dipilihnya? Pakai aku, kata bejana emas. Aku cemerlang dan bercahaya. Aku sangat bernilai dan sempurna. Kecantikan dan semaraku lebih dari yang lain. Dan bagi Engkau, Tuhan, emas adalah yang paling tepat. Tuhan berlalu tanpa sepatah kata pun. Dia melihat pada bejana perak, langsing dan tinggi. Aku akan melayani Engkau, Tuanku, akan kucurahkan anggurmu. Aku akan selalu ada di mejamu saat Engkau bersantap. Hiasanku sungguh menarik dan ukiranku sempurna, dan perakku akan sesuai denganmu. Tuhan tidak memperdulikannya. Dia berjalan ke arah bejana tembaga. Bejana pendek dengan mulut lebar, berkilat seperti kaca. Kemari, kemari, kata bejana tembaga. Akulah yang paling tepat bagimu. Taruhlah aku di mejamu supaya semua orang melihat. Lihatlah aku, kata bejana kristal yang bening. Aku tembus pandang dan tidak ada yang bersembunyi padaku. Sekalipun aku rapuh, aku akan bangga melayanimu. Dan aku yakin akan berbahagia tinggal di rumahmu. Tuhan mendatangi bejana kayu, dipoles dan diukir tanpa gagah. Pakai aku, Tuanku, kata bejana kayu. Tapi pakai aku untuk tempat buah, jangan untuk tempat roti. Kemudian Tuhan memandang dan mengamati bejana tanah liat, kosong dan retak, tergeletak tak berdaya. Tampaknya tak mungkin Tuhan akan memilih bejana itu untuk membersihkan dan memperbaikinya, mengisinya dan menggunakannya. Inilah bejana yang kucari, kata Tuhan. Aku akan memperbaiki dan memakainya, menjadikannya milikku. Aku tidak akan membutuhkan bejana yang angkuh, atau bejana yang langsing dan tinggi, atau bejana dengan mulut lebar dan dangkal, atau yang menunjukkan dirinya dengan bangga. Tidak
juga bejana yang menganggap dirinya selalu benar. Tetapi bejana sederhana dari tanah liat yang dipenuhi dengan kuat kuasaku. Kemudian dengan lembut dia mengangkat bejana tanah liat itu, memperbaiki, membersihkan dan mengisinya, berbicara kepadanya dengan lembut. Ada satu pekerjaan yang harus engkau lakukan. Isilah bejana yang lain sebagaimana aku telah mengisimu. Amin. Ia bersembunyi dan mengawasinya untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu. Banyak saudagar kaya melewati batu itu dan mereka menghindarinya. Mereka lewat menepi di sisinya. Banyak pula yang menyalahkan raja karena tidak menyingkirkan penghalang itu agar jalan menjadi lancar. Namun tak ada seorang pun yang menyingkirkan batu besar itu. Kemudian lewatlah seorang petani memikul keranjang sayur. Ketika melewati batu besar itu, petani itu meletakkan keranjang sayurnya dan mencoba mendorong batu itu ke tepi. Setelah berkutat beberapa lama, akhirnya ia berhasil. Ketika ia akan mengambil kembali keranjang sayurnya, ia melihat ada sebuah dompet di bekas tempat batu itu. Dompet itu berisi banyak uang emas dan sebuah surat dari raja yang menyatakan uang emas itu diperuntukkan bagi orang yang telah menyingkirkan batu besar itu dari tengah jalan. Petani itu telah belajar suatu hal yang banyak orang tidak pahami. Setiap penghalang memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan seseorang. Ada kuasa di dalam doa. Jika ada kuasa yang dapat mengalahkan semua hukum alam, itu adalah hasil dari doa. Mujizat bekerja di depan mata, tetapi doa bekerja melalui hati. Doa adalah seperti tangan yang tak terlihat yang melakukan mujizat yang kelihatan. Para pemercaya tidak mengalami kuasa doa. Sesungguhnya, tidak kebagian perkara yang bermutu tinggi dalam kehidupan kerohanian. Karena doalah yang menggerakkan tangan yang menciptakan semesta alam. Welcome to Full Gospel Radio Station, CMC FM. We bring you God's presence that set you free. Shalom bintang Tuhan. Ya, kita Shalom. kembali lagi. Kembali lagi dalam acara apa ini Kak Frankie? Pena dong. Pena itu Pernak-pernik apa? Anak muda. Oke, ya. Tadi kita bahas apa aja Kak Frank? Kita udah membahas, ya, temanya kan kali ini tentang lo gue beda gitu ya. Tadi kita membahas tentang bully, tentang standar-standar yang mungkin Gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya tentunya ya. Mungkin kita anak-anak muda sering ngalamin dari kecil mungkin ya. Dan membentuk diri kita sampai sekarang. Iya. Biasanya memang itu dari pengalaman masa lalu sih. Dan Ya karena nggak sih? mungkin waktu itu kita belum mengenal kasih Tuhan ya. Sehingga Ya. kadang-kadang kita membuat standar-standar menurut kita itu benar, padahal sebenarnya belum tentu. Nah memang pengertian bahwa kita ini semuanya berbeda ini memang harus dibangun dari ketika kita kecil ya. Memang peran orang tua ini jadi penting banget. Jadi buat bintang Tuhan yang mungkin udah berkeluarga atau mungkin nantinya berkeluarga ya, tentu kita harus perhatikan untuk menanamkan yang namanya tentang perbedaan ini, nilai gitu ya. Iya, Bahwa kita ini iya. memang semuanya berbeda dan Iya. kita berharga di mata Tuhan. Dan gak cuman masalah tentang perbedaan ya, tapi belajar menerima bahwa perbedaan itu juga indah gitu. Nggak betul. mesti harus semua sama. Kalau semua sama, kayak kata Kak Frankie tadi ya, semuanya Frankie gitu ya. Iya. Pasti Stres- seru banget stres dong. saya. Mungkin ada yang suka kalau semua dunia ini Frankie semua ya. Ada, coba boleh bintang Tuhan komen bener nggak? Semua suka kalau semua yang di dunia ini Frankie Bayangin semua. di jalan Frankie ya. Nggak stres ya. Ya. Tapi memang Oke. penting banget ya, apalagi tentang yang namanya toleransi. Tapi untungnya kita di Indonesia ini cukup
luar biasa ya dalam hal ini ya. Maksudnya kita melakukannya gitu. Dalam toleransi. Buktinya kita belakang ini kita habis merayakan tahun baru Imlek. Iya, Ya kan? benar, Itu menunjukkan bahwa kita warga Indonesia kita juga bertoleransi dengan adanya perbedaan Iya. yang Salah terjadi. satu sila di Pancasila, sila ketiga apa Kak Franky? Ingat? Persatuan Indonesia. Nah, iya, Wah, Persatuan luar Indonesia, biasa. ya. Untung saya ingat ya. Bayangkan kalau saya nggak ingat, saya langsung jadi duta Pancasila. Sedih ya. Jadi bukan berarti kita berbeda itu artinya kita Betul. semua harus menyamakan ya. Kalau menyamakan, aduh, susah ya itu ya. Jadi orang-orang jadi kayak batu semua rasanya. Harus ngikutin satu. Meskipun memang untuk menjadi satu tuh bukan hal yang mudah gitu. Saya pernah belajar sih, ada satu itu ya. Kenapa kok salah satu doa Tuhan Yesus waktu itu dia berdoa supaya murid-muridnya atau anak-anaknya itu menjadi satu gitu ya. Karena memang ternyata menjadi satu itu bukan hal yang mudah dengan begitu banyak perbedaan yang kita miliki gitu ya. Sehingga itu salah satu yang Tuhan Yesus juga doakan ternyata supaya kita di tengah perbedaan ini kita menjadi satu. Karena memang kalau menjadi satu tuh harus gak egois, rendah hati, ninggalin ego ya. Belajar untuk memahami orang lain. Kira-kira menurut Kak Franky, selama ini kan perbedaan ini banyak ya, nggak cuma di Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak ya suku bangsa, ras betul bahasa ya. Indonesia ini luar biasa. Keren banget. Saya nggak ketemu, saya pernah waktu itu bicara dengan salah satu teman saya yang di Malaysia. Saya pikir saat itu Malaysia kan juga punya 3 bahasa Inggris, bukan bahasa nasional mereka apa ya, saya lupa. Melayu ya. Nah, ternyata tidak semua orang di Malaysia walaupun bahasa nasionalnya itu Melayu, mereka bisa bahasa Melayu. Dan saya lihat di Indonesia keren sekali ya, budaya kita itu banyak, bahasa kita banyak, tapi bisa bahasa Indonesia dan itu jadi salah satu jembatan pemersatu. Jadi waktu ngomong sama yang mungkin orang Jawa, ngomong sama yang orang dari pulau lain ya, ada bahasa Indonesia bisa saling ngerti. Iya, kayak kita ini kan. Kak Sandra dari mana? Kalimantan. Iya, saya dari Jawa. Tapi kita bisa bersatu hari karena ini. Ada bahasa Indonesia ya. Oh, saya pikir karena ada. Karena ada acara ini ya. Iya. Kan kalau misalnya ada acara ini nggak ada bahasa Indonesia gimana? Oh Ayo. iya. Ngomongnya gimana? Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Tadi mau ngomong bahasa Inggris protes loh. Gimana sih? Ya itu ya, tapi di tengah perbedaan tentunya bukan hal yang mudah untuk kita menyatukan diri, tapi itu menjadi hal yang harus kita usahakan setiap hari ya. Untuk menikmati perbedaan yang ada dan kita saling menghargai satu sama lain. Kira-kira apa ya penyebabnya Kak Franky? Kenapa? Kenapa orang nggak bisa menerima perbedaan? Kenapa orang nggak bisa menerima perbedaan? Karena mungkin ya dia mungkin merasa bahwa apa yang dia miliki itu yang paling tinggi gitu. Kan biasanya orang kalau sorry ya Bintang, mungkin orang rasisme kan gitu. Kata rasisme itu kan dia menganggap bahwa dirinya itu yang lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia nggak terima yang namanya ada perbedaan. Oh, berarti itu hubungannya itu dengan berdiri juga ya. Iya. Dengan 3 kebutuhan dasar manusia. Apa ya. itu 3 kebutuhan dasar manusia? Ada rasa aman, rasa berharga atau dicintai ya, dan yang terakhir apa, ingat? Rasa berguna diri. Ya, Weh. rasa berguna diri. Oh, pintar. Sudah briefing kita tadi. Iya, gimana itu? Menurut saya Kak Franky ya, menurut saya kalau itu dihubungkan dengan rasa berharga, kadang manusia kalau misal mereka merasa aduh aku nggak dicintai, aku nggak berharga, mereka menciptakan standar-standar tertentu yang menurut mereka kalau mereka bisa memenuhi standar itu, mereka berharga. Padahal kalau misal memang kamu menyadari kamu berharga, kenapa harus ada standar? Ya kan? Nah, betul banget. Memang untuk soal perbedaan ini kita harus dekat dengan sumbernya gitu ya, yaitu Tuhan Yesus gitu ya. Ketika kita dekat dengan sumber kasih ya itu ya, ketika kita dikasihi, kita mengalami kasih Tuhan, di situ kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa menerima orang lain ya. Kita bisa memahami kalau semua orang itu ya berharga di mata Tuhan ya. Bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang gitu ya. Kan ada ayatnya tuh, di mana nih ayatnya Kak Sandra? Kita buka di Yohanes 13 ayat 34, firman Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Betul ya, firman Tuhan jelas bilang kalau
kamu tuh harus saling mengasihi. Ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ciptakan kita beda-beda ya. Berarti di tengah perbedaan ini kita harus belajar mengasihi satu sama lain. Dan nggak cuman mengetahui kalau Tuhan mengasihi kita ya, kita perlu mengalami loh. Kita perlu mengalami dan menerima kasihnya Tuhan. Bukan cuman tahu. Kalau cuman tahu loh, ya tahu doang gimana dong? Iya, Nggak kayaknya ngalamin, memang nggak susah sih kalau merasakan. kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Tentunya hanya ya kasih Kristus yang bisa membuat kita bisa mengasihi orang lain gitu ya. Yes, betul sekali. Oke, kalau kita karena memang susah sih untuk saling mengasihi, sedangkan kita punya kayak tadi ya, perbedaan tuh menimbulkan banyak konflik, kepentingan gitu ya. Kita merasa kok orang lain seperti ini sih. Gitu ya. Kita mungkin menganggap orang lain tuh Mungkin salah satunya karena manusia juga butuh waktu ya untuk menerima ya, belajar menerima. Namanya belajar ya, judulnya belajar. Belajar tuh nggak langsung ya, nggak instan. Pasti mereka butuh waktu untuk menerima satu sama lain. ya, betul. Nah, ada satu ayat lagi nih bintang Apa Tuhan, itu? ayat tema kita yaitu di Galatia 3 ya. Ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah ya, ingat kita semua dikasih oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memandang kita semua ya berharga. Yes, Ya, betul. karena itu Tuhan Yesus mati untuk kita semua ya, menebus dosa-dosa kita karena ya saking berharganya kita gitu. Jangan sampai lupa bintang Tuhan. Jadi Keberhargaan kita nggak ditentukan warna kulit kita, nggak ditentukan seberapa banyak talenta kita, nggak ditentukan dari rambut kita tuh bentuknya gimana ya, prestasi kita seperti apa. Kita berharga karena kita dicintai Tuhan ya, ya. karena pengorbanan Tuhan yang itu menunjukkan betapa berharganya setiap kita. Dan di tengah kita berbeda-beda, ingat kita berharga dan kita harus saling menghargai satu sama lain, ya mengasihi satu sama lain. Betul ya, Cassandra ya? Betul. Kalau Oke. misalnya nggak ada kasih gimana bisa menghargai? Kalau Betul. misalnya nggak ada kasih gimana bisa menghormati? Betul banget. Kan? Oke, nah ini ada yang gabungan juga dari Kak Narulita. Oh, ini cuma kasih love ya. Maksudnya apa ini? Woi, maksudnya setuju mungkin dengan apa yang kita Ya, katakan tadi ya. ya. Oke, nah jadi gimana Kak Sandra, kita hari ini sudah damai ya, meskipun kita berbeda. Iya. Tergantung Kak Frankie ya. Oh, ada Iya. jilid 2 ya Oh, kayaknya. ada jilid 2 ya. Soalnya bintang Tuhan nggak tahu kan Kak Frankie ini Waduh, kok hobinya apa. Tadi nadanya udah santai kok udah mulai ini ya, supaya kita mengakhirinya kita tetap versus gitu ya. Oke. Jadi intinya hari ini bintang Tuhan, kita semua berbeda itu ya, kita harus tahu ya. Bahkan ya banyak hal perbedaan ya. Perbedaan bahkan dalam pemikiran kita beda-beda banget gitu ya. Tapi ingat kita semua berharga, dan yuk sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling mengasihi, menjadi satu, harus Ya. bisa belajar kerjasama. Ya, dan Tuhan itu nggak pernah nggak sih bintang Tuhan tuh memikirkan bahwa Tuhan tuh mencintai kita dengan syarat. Masa sih Tuhan kita mencintai dengan syarat? Kalau misalnya Tuhan mencintai kita dengan syarat, itu benar Tuhan Yesus kah? Ayo, pernah berpikir seperti itu? Kalau misalnya Tuhan sebegitunya aja mencintai setiap dari kita, kenapa kita nggak belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita? Sekalipun sulit ya. Sulit Iya, bukan betul. berarti mustahil loh. Iya, betul ya. Nah nih, dari Kak Narulita harus berdamai. Oh iya, maksudnya kita nih, ya kita damai kok. Kita damai ya, kita berdua damai di tempat ini. Oke, nah mungkin itu aja dari kita berdua gitu ya. Kak Sandra mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang lo gue beda. Kalaupun beda, tapi kan satu. Iya, menjadi satu ya. Satu dan menjadi satu tuh dua hal yang berbeda tentu. Apa itu bedanya Kak Frankie? Ya kita nggak sama, kita ini bukan satu gitu, tapi kita nih dari yang berbeda kita menjadi satu gitu ya. Di tengah perbedaan kita menjadi satu. Oh apa? Oh iya, sama dengan Tritunggal. Wah, Tritunggal, Tuhan kita itu Allah yang Tritunggal gitu ya. Iya, tiga pribadi Iya. mereka tapi mereka satu. Iya. Itu dalam Tuhan aja udah ini ya, ada komunitas. Wah, nah gitu. Oke. Jangan lupa kita sebagai anak Tuhan, kita belajar berkomunitas. Komunitas tuh juga nggak mudah loh, Kak Sandra. Ya nggak Oh sih? ya, pernah ngalamin? Iya dong, apalagi dalam pelayanan, dalam kita bergereja, berkomunitas. Kadang kita bisa konflik, berbeda pendapat. Nah, di situ kita akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan kita sebagai
manusia, anak-anak Tuhan gitu. Sudah expert ya. Iya, karena mungkin kita lagi dibentuk sama Tuhan gitu. Tapi disitulah kita justru kasih Kristus itu mempersatukan kita, membuat kita untuk bekerja sama untuk menjadi saling mengasihi. Kayaknya saya harus belajar dari Kak Frankie ya, udah Betul expert sekali ya. Betul, luar biasa ya. Oke nih, dari yang gabungan di Instagram dari Kak Hasanuddin ya. Oh, amin. Oke, ya setuju ya dengan. Setuju juga. Iya, tentunya kami berharap diskusi kita boleh saling memberkati. Kami pun juga belajar dari bintang Tuhan semuanya gitu ya, tentang perbedaan gitu ya. Nah, tentunya sebenarnya banyak hal yang kita bisa bahas lagi, tapi mungkin waktu kita udah selesai Sudah gitu ya. habis, Jadi kita akan tutup di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami sudah membahas sedikit hal Tuhan tentang perbedaan Tuhan, bahwa kami tahu kami diciptakan berbeda-beda, dan oleh karena itu kami sadar bahwa Tuhan punya rencana untuk kenapa Tuhan menciptakan kami berbeda-beda, supaya kami belajar untuk juga mengasihi, bahwa Tuhan punya rencana pribadi untuk setiap kami, rencana yang khusus Tuhan, untuk kami boleh mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk saling mengasihi, ajar kami untuk menerima satu sama lain, ajar kami untuk menghargai Tuhan, perbedaan yang ada, sehingga kami boleh jadi berkat yang menjadi anak-anak Tuhan, yang dimana ketika orang lain melihat siap kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you buat bintang Tuhan Bintang semuanya yang sudah gabungan di live Instagram kita ya, dan juga di live YouTube kita ya. Tentunya jangan lupa terus ikuti program Pena ya. Setiap hari Senin jam 4 sore. Jam 4 sore waktu Sampai Indonesia Barat sampai jam 5 ya waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga bintang Tuhan, nanti malam kita ada segmen yang menarik, yaitu I Love Monday. Ya. Temanya apa? Temanya adalah kenapa takut? Apakah kamu takut jatuh cinta? Apakah jatuh cinta? Apakah jatuh cinta hanya reaksi kimia semata? Tentunya ya. dengan narasumber yang luar biasa. Nah, oke. Jadi jangan lupa tetap ikuti program-program di Radio CMC Surabaya. Akhir dari kami berdua, jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.